Saya gambarkan dengan burung, kepala dan dua sayap. Kepala adalah rasa apa? Rasa cinta, mahabbah. Dua sayapnya rasa khauf dan rasa roja, rasa takut dan rasa harap. Jika lengkap tiga tersebut, burungnya bisa terbang. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis malam Jumat 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Utsman bin Affan, Andil Bakti, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Kamis malam Jumat membaca matan Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok ajaran Islam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Sebelum kita memulai kajian, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertanyaan pertama, saya mau bertanya, saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya banyak di rumah dan sangat jarang keluar. Jadi saya selama ini kalau berbelanja menggunakan aplikasi, salah satunya Gojek, GoFood, Gomart. Kadang bayar tunai dan GoPay juga bisa diberikan potongan. Yang saya tanyakan, di mana yang haram dan tidak haramnya, yang lebih jelasnya, agar kami terhindar dari riba. Karena saya menyayangi Allah melebihi apapun.
Jazakallahu khairan, syukran Ustaz, tolong jawabannya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Ini pertanyaan ibu-ibu begitu, ada rasa-rasanya gitu. Saya menyayangi Allah melebihi apapun. Taib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kita berbicara tentang GoPay dulu. GoPay, OVO, dan yang semisalnya. Ini adalah bagaikan dompet. Pian semuanya punya dompet, tempat menyimpan uang. Cuma dia elektronik, makanya disebut dengan e-wallet. Dia adalah tempat menyimpan uang yang elektronik. Anggap ini dompet kita letakkan uang di sini. Kemudian kita akan ambil uang tersebut sesuai dengan keperluan kita. Kira-kira uang ini bertambah atau berkurang? Saya letakkan 1 juta. Bisa bertambah atau tidak? Tidak bisa bertambah. Karena saya meletakkannya sebagai penitipan atau yang disebut dalam bahasa agamanya wadi'ah. 1 juta, maka saya gunakan 1 juta. Ya, tidak bisa bertambah. Dan itu tidak terjadi pada e-wallet yang ada. Seperti GoPay, OVO, dan semisalnya. Kita meletakkan uang atau yang disebut dengan top up. Kita meletakkan uang di situ, kemudian dia berkembang. Dia kadang-kadang memberikan cashback kepada kita, kembalian kepada kita. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita meletakkan uang di situ, bukan akadnya penitipan, tetapi akadnya adalah al-qardhu, pinjam meminjam. Kita sebagai pemilik uang, kita pinjami perusahaan-perusahaan e-wallet tersebut, aplikasi-aplikasi e-wallet tersebut. Buktinya apa? Itu adalah pinjaman. Berarti kita sebenarnya meminjami mereka dan mereka pinjam kepada kita. Buktinya apa? Buktinya adalah mereka bisa menggunakan uang tersebut dengan sekehendak mereka. Dan uang tersebut sudah berpindah atas nama mereka. Dan apabila terjadi kerugian pada perusahaan e-wallet tersebut, maka jika itu akadnya adalah penitipan, maka yang dititipi jika memang dia menjaga tidak ada bayar kerugian. Kalau dia memang menjaga, nih ulun menitipkan uang kepada pian, kemudian pian menjaganya dengan baik. Allah bertakdir terjadi sesuatu, dicuri, terbakar, hangus atau apapun, maka tidak ada kewajiban si fulan membayar rugi kepada saya. Tetapi jika akadnya pinjam meminjam, maka dia wajib membayar untuk kerugian. Inilah yang terjadi pada GoPay, OVO, dan e-wallet lainnya. Yaitu akadnya adalah kita sebagai pemberi pinjaman, kreditur, atau dalam bahasa Arabnya al-muqrid. Kemudian perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai yang meminjam, yaitu debitur atau al-muqtarid. Al-muqtarid. Nah, di dalam kamus pinjam meminjam, para ulama bersepakat
akan sebuah kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ditarik keuntungan darinya maka dia adalah riba. Saya meminjamkan uang, kemudian saya dapat bonus, masa promosi, kemudian macam-macam hal yang menggiurkan yang akhirnya saya mau top up di situ. Ini riba. Ini adalah apa? Riba. Dan alhamdulillah di zaman sekarang kita bisa transfer tanpa harus memakai e-wallet yang masih ada sistem ribanya tersebut. Dan kita berharap mudah-mudahan ada nanti e-wallet yang tidak ada ribanya, yaitu sistemnya adalah penitipan, bukan hanya sekedar bukan peminjaman tetapi penitipan. Pahamlah Pian? Paham kalau lah? Nah, itu yang berkaitan dengan apa? GoPay. Adapun yang berkaitan dengan GoFood, GoMart, maka sebenarnya asal hukumnya seperti yang terjadi dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Urwah untuk membeli kambing dengan 1 dinar. Urwah radhiyallahu anhu, beliau ahli dalam berdagang. Pergilah beliau ke pasar. 1 dinar beliau dapatkan 2 kambing. Perintahnya cuma beli 1 kambing. Kemudian beliau dapatkan 2 kambing. Lihat di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Urwah untuk dibelikan sesuatu. Untuk dibelikan sesuatu. Lalu Urwah dengan 1 dinar dapat 2 kambing. Di perjalanan ingin pulang menemui Rasulullah SAW, 1 kambing dibeli orang dengan harga 1 dinar. Kemudian beliau datang menghadap kepada Rasul SAW. Kemudian beliau berikan uang 1 dinar dan kambingnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik fi safqati yamini. Ya Allah, berkahi di dalam jual beli yang dilakukan oleh Urwah. Bahkan disebutkan Urwah ini saking pintarnya berjualan, debu bisa jadi uang. Nah, asal hukum daripada GoFood, GoMart yaitu kita minta seseorang untuk membelikan untuk kita makanan, barang atau yang semisalnya di toko-toko yang sudah mendaftar pada GoFood, GoMart tersebut. Ini berbeda dengan GoPay tadi. Ya, di mukanya GoGo juga seberatan. Ya. Paham ini? Sampai sini paham? Taib. Misalkan sekarang ulun minta Mas Dipa, Mas belikan nasi goreng yang paling enak di Handil Bakti. Ini duitnya karena Parak dekat. Ya. Maka belilah beliau. Kemudian setelah itu kembali. Kemudian setelah itu saya kasih uang sebagai jasa yang sudah mau diminta untuk membelikan nasi goreng. Berarti yang saya lakukan sekarang lebih condong kepada meminta dibelikan atau berhutang. Meminta dibelikan. Karena saya tidak berhutang sama sekali. Itu jauh, dekat orangnya. Nah, kalau saya di pesantren di Mandastana, beliau di sini di Handil Bakti, saya telepon, Mas, kalau ke pesantren belikan nasi goreng, saya pesan 2,
Kemudian beliau beli dengan uang beliau. Dengan uang beliau. Lalu datanglah beliau ke pesantren. Saya kasih uang untuk harga 2 nasi goreng. Kemudian setelah itu saya kasih jasa atas pembelian uang tersebut. Pembelian nasi goreng tersebut. Sampai di sini paham? Nah, ada hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in wa salaf." Atau dalam riwayat yang la yahillul bai' wa salaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang tentang jual beli dan pinjam meminjam, disatukan secara bersamaan. Kemudian dalam riwayat yang lain tidak halal condong kepada minta dibelikan sesuatu, seperti yang terjadi pada Rasulullah dengan siapa? Urwah bin Zubair. Ya. Beliau minta dibelikan. Saya minta dibelikan oleh driver GoFood makanan. Dan karena tidak ada uangnya, driver GoFoodnya beli dulu dengan uangnya. Lalu datanglah dia kepada saya kasih uangnya. Saya kasih apa? Uangnya. Uang apa? 2 harga nasi goreng plus jasanya. Karena nggak mau dia nggak pakai jasa, plus jasanya. Nah, disinilah kemudian sebagian para ulama di zaman sekarang, terutama di Indonesia, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan akad yang seperti ini masuk kepada yang tadi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh jual beli digabung dengan hutang. Paham nggak? Tidak boleh jual beli digabung dengan hutang. Kenapa? Karena saya sudah berhutang, kemudian terjadi jual beli. Ini yang mengharamkan mengatakan seperti itu. Adapun saya lebih condong kepada pendapat boleh. Kenapa demikian? Karena ketika saya minta atau mesan pihak driver GoFood untuk membelikan makanan, saya sedang meminta dibelikan makanan, bukan berhutang. Saya minta sedang dibelikan makanan. Lalu harga makanannya saya kasih. Ya. Jadi tujuan dan niat saya adalah minta dibelikan, bukan apa? Berhutang. Paham ini? Tujuan saya adalah minta dibelikan, bukan berhutang. Kalau seandainya hutang kemudian digabungkan dengan jual beli, nah itu yang baru terlarang. Kenapa? Bagaimana sih hutang digabungkan dengan jual beli? Misalkan kita terjadi hutang piutang, saya berhutang pada antum, nah nanti dibayar. Kemudian kata antum, iya boleh saya hutangi, tapi beli mobil saya. Paham? Tapi beli mobil saya kasih hutangan.
Artinya terjadi hutang piutang plus jual beli. Karena di situ ada Nabi Muhammad SAW ingin menutup pintu agar tidak terjadi riba, tambahan dalam hutang piutang tadi. Paham tidak? Adapun yang driver GoFood ini enggak. Saya mesan, kalau ada uangnya, makanya saya katakan tadi, kalau ada orang yang di dekat saya kasih uangnya. Dia beli tanpa saya harus berhutang kepada beliau. Lalu saya kasih jasanya. Paham sekarang? Paham? Ya. Jadi seperti itu, GoFood, GoMart diperbolehkan. Nah, yang jadi masalah nanti GoFood, GoMart bayarnya pakai GoPay. Di situ letak apa? Ribanya pulang. Makanya kalau mau GoFood, GoMart nggak usah pakai GoPay atau OVO atau e-wallet yang ada, kita berpendapat itu riba. Lebih baik transfer saja orangnya, atau si fulannya datang, drivernya datang bawa makanan, nih duitnya. Paham ini? Ini biaya jasanya. Paham ini? Nah, seperti itu. Wallahu alam. Habis waktu kita. Satu pertanyaan aja. Wallahu alam. Bagaimana cara membedakan musibah dengan ujian? Terserah pian. Hendak dianggap musibah, hendak dianggap ujian. Apa gerang bedanya? Sama juga sakit juga. Nih, mulai turun hujan. Tahun yang lalu Desember turun hujan. Kemudian banjir. Apa kita anggap musibah kah ujian? Terserah kita. Hendak musibah, ujian, dia sama saja. Ya, banjir datang. Hari-hari ini kita banyak berdoa agar tidak banjir lagi. Jangan kejadian seperti tahun-tahun yang lalu. Apa maksud ulun? Pertanyaan yang seperti ini la thamarata fiha, tidak ada buahnya. Mau dia ujian, mau dia musibah, yang penting bagaimana menghadapinya. Bagaimana menghadapinya. Nah, wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang ke-24 kalau tidak salah atau 23, kita membahas ibadah yang kedua, yaitu ibadah al-khauf. Pada malam ini kita akan membahas ibadah ar-raja, yaitu rasa harap. Yang pertama, rasa harap adalah ibadah hati yang ada di dalam hati kita, perasaan kita. Dan pengertian daripada ar-raja adalah yaitu keinginan dan juga rasa menyukai untuk sesuatu yang diinginkan, dibarengi dengan penghinaan dan ketundukan diri kepada yang diingini. Saya ulangi, rasa harap adalah keinginan, ar-raghbah wat-tama', dan rasa tamak fil husuli ala syai'in marju, untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, disertai dengan penghinaan diri dan juga ketundukan diri. Ini rasa harap. Apa bedanya ar-raja dengan at-tamanni? Apa bedanya ar-raja dengan angan-angan, rasa harap dan angan-angan? Kalau bahasa kita mungkin cita-cita dan angan-angan. Kalau rasa harap
itu disertai dengan melakukan sebab. Angan-angan disertai dengan kemalasan. Saya berharap masuk surga, maka saya mengerjakan hal-hal penyebab dengan izin Allah memasukkan saya ke dalam surga. Saya berangan-angan masuk surga, saya hanya berangan-angan tapi tidak beramal untuk masuk ke dalam surga. Itu bedanya antara ar-raja dengan at-tamanni, rasa harap dengan rasa angan-angan. Kemudian keutamaan roja, ar-raja, dia adalah penyemangat untuk beramal ibadah. Penyemangat untuk beramal ibadah. Kalau bukan karena rasa harap ini, maka tidak akan datang saya ke sini. Pian kalau melihat jalan di pesantren tidak bisa dilalui, ya, bubur lumpur. Kalau tidak berharap apa yang ada di sisi Allah dari pahala, maka tidak mau kita untuk sholat subuh berjamaah, yang mana sekarang lebih cepat subuhnya. Kalau bukan karena berharap pahala dari Allah, kedudukan yang tinggi, tidak mau kita bangun malam, memotong tidur kita. Maka para ulama mengatakan ar-raja huwal hadi lil a'mal. Sikap harap ini, rasa harap ini, dia adalah pemotivasi untuk amal ibadah. Lihat perkataan Imam Ibnul Qayyim disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, laula ruhur raja la'uttilat ubudiyatil qalbi wal jawarih. Kalau bukan karena sifat harap ini, maka akan habis peribadatan hati dan anggota tubuh. Artinya tidak akan beribadah orang, malas beribadah. Kenapa seorang di tengah lautan, di pinggir jalan, dalam bertugas, saat waktu sholat datang dia mau sholat? Karena dia mempunyai roja, berharap kepada Allah rahmatnya, pahalanya. Nah, ini keutamaan yang sangat luar biasa dari sifat roja. Makanya saya berpesan, kalau kita lagi sedang malas, aut-autan, bahasa anak muda sekarang gabut, ya, hidup tidak menentu, tidak ada jadwal yang pasti dalam hidup kita. Setelah subuh ngapain, setelah waktu syuruk ngapain, jam sekian ngapain, tidak teratur hidupnya. Jadi kaum rebahan yang kerjaannya cuma murojaah Facebook, Instagram, kena ketawa serongan, kayak orang gila bujuran. Maka pada saat itu ingat surga, berharap surga. Hah? Masa orang ingin surga hendak kayak ini? Kada mungkin. Akhirnya dia semangat beramal. Beliau mengatakan, wa huddimat sawami' wa bi' wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katsiran. Kalau bukan karena sifat raja, akan dihancurkan tempat-tempat ibadah. Masjid tidak akan dipakai karena tidak ada sifat raja. Datang ke masjid malas. Ya, ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, raja ada 3 macam. Yang pertama dan yang kedua terpuji, yang ketiga tercela. Yang terpuji adalah rasa harap seseorang saat mengerjakan ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah
berharap pahala dari Allah. Ini terpuji rasa harapnya. Mengerjakan ketaatan sesuai petunjuk Allah, berharap pahala dari Allah. Ini terpuji. Atau meninggalkan atau mengerjakan dosa, lalu dia bertobat, berharap ampunan Allah. Nah, ini rasa harap yang terpuji juga. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah seorang yang terus menerus di dalam dosa dan maksiat, tetapi tidak pernah bertobat, tidak pernah beramal saleh, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, tapi berharap masuk surga. Nah, ini rasa harap yang tercela. Jadi rasa harap ada tiga. Satu, dua terpuji, yang ketiga tercela. Yang pertama, orang yang mengerjakan ketaatan sesuai dengan petunjuk Allah, dia berharap pahala dari Allah. Ini terpuji. Yang kedua, seorang yang berdosa lalu dia bertobat, berharap ampunan Allah. Ini terpuji. Yang tercela adalah yang ketiga, yaitu seorang yang dia mengerjakan dosa, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan terus menerus. Tapi kalau ditanya, hendak masuk surga kadai kamu? Hendak kai. Tetapi tidak mau beramal, tidak mau mengerjakan kewajiban dan tidak mau meninggalkan larangan. Nah, ini rasa harap yang tercela. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan sebelumnya menyebutkan tentang 3 rukun ibadah. Siapa yang masih ingat? Saya gambarkan dengan burung, kepala dan 2 sayap. Kepala adalah rasa apa? Rasa cinta, mahabbah. 2 sayapnya rasa khauf dan rasa roja, rasa takut dan rasa harap. Jika lengkap 3 tersebut, burungnya bisa terbang. Begitulah ibadah. Jika lengkap 3 rasa itu, rasa cinta, rasa takut, rasa harap, maka ibadahnya akan diterima oleh Allah SWT, akan sah. Semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan yang menarik dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "I'lam anna muharrikatil qulubi lillahi thalathatun." Ketahuilah bahwasanya hal-hal yang menggerakkan hati untuk menuju Allah ada 3. Dan saya pesan kepada para ikhwah, hati itu malikul a'dha. Hati itu raja anggota tubuh. Yang sedang malas, jangan dusta, hatinya pasti sedang kotor. Malas ibadah, semangat maksiat, itu pasti hatinya sedang kotor. Gak usah nyari alasan macam-macam, ngaku saja hatinya sedang kotor. Maka hal yang menggerakkan hati untuk tetap terus berjalan menuju kepada Allah ada 3, yaitu 3 sifat tadi: al-mahabbah, wal khauf, wal raja. Rasa cinta, rasa takut, rasa harap. Wa aqwaha al-mahabbah, yang paling kuat, penggerak hati yang paling kuat rasa cinta kepada Allah. Wa hiya maqsudatun turadu li dzatiha li'annaha turadu fid dunya wal akhirah. Dan rasa cinta ini memang yang diinginkan oleh Allah agar kita mencintai Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau rasa cintanya berkurang terhadap Allah, apa yang harus kita lakukan? Maka disebutkan oleh para ulama, 1, kalau rasa cinta berkurang, 1, banyak-banyak menyebut namanya. Allah, la ilaha illallah,
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Banyak-banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah padanya pada pagi dan petang. Itu penyemangat dan pemberi rasa cinta kepada Allah. Karena ada pepatah mengatakan, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang cinta sesuatu pasti sering menyebut-nyebut. Ya. Pasti sering nyebut-nyebut. Makanya sering-sering mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allah. Coba suami laki-laki yang baru menikah dengan istrinya, sering nyebut-nyebut istrinya karena dia cinta. Imbah sebulan 2 bulan hambar dah rasanya. Akhirnya nyebut-nyebut janda. Ulun punya pengalaman, ada sebagian orang kalau seandainya dia sudah mau berpoligami, dia lupakan semua jasa istrinya. Itu kekeliruan besar dari seorang lelaki. Baik, kita lanjut. Kemudian yang kedua, cara agar rasa cinta tadi kuat sehingga tambah menggerakkan hati untuk ibadah, yaitu meneliti dari nikmat-nikmat Allah. Coba lihat dalam diri kita. Aku dapat nikmat sempurna, alhamdulillah. Sampai sekarang bisa melihat, sampai sekarang bisa mendengar, sampai sekarang bisa bergerak dengan tangan, masih kuat berjalan. Itu pasti cinta sama Allah. Orang yang banyak memperhatikan nikmat yang Allah berikan pasti cinta pada Allah. Karena memang al-ihsan abdul al-ihsan pemberian kebaikan itu membuat seseorang menghamba kepada yang memberi kebaikan. Saya pernah diberi orang waktu kajian di mana gitu, di Aceh kalau salah, 1 pulpen. Itu sampai hari ini saya berdoa agar orang tersebut dirahmati oleh Allah. Tapi pulpennya padahal udah nggak tahu kemana. Padahal cuma 1 pemberiannya. Tapi kita ingat pemberiannya. Bagaimana pemberiannya bukan hanya sekali seumur hidup, bukan hanya sekali setahun, bukan hanya sekali sebulan, bukan hanya sekali sepekan, sekali sehari, sekali sejam, tetapi setiap saat Allah memberi kita tanpa bayaran. Nah, itu akan cinta kepada Allah dan akan menerima apa saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Nah, silakan adzan. Baik. Tadi kita katakan bahwa rukun ibadah ada 3, mahabbah, rasa harap, rasa takut. Dan tadi kita menyinggung sedikit tentang rasa mahabbah. Apabila mahabbah itu berkurang, maka cara meningkatkan mahabbah tadi dengan 2. Apa tadi? Berzikir kepada Allah. Yang kedua, mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mahabbah ini dia yang menguatkan kita untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu rasa harap fungsinya apa? Fungsinya adalah mendorong agar terus berjalan. Rasa takut fungsinya apa? Fungsinya menjaga agar tidak keluar jalan. Nah, begitu mudah-mudahan bisa dipahami fungsi dari 3 poin tersebut. Rasa cinta, mahabbah kepada Allah adalah dia
mendorong kita untuk selalu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa harap yang kita pelajari sekarang adalah mendorong rasa cinta tersebut agar tetap berjalan di jalan Allah tadi. Rasa khauf menahan kita agar tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala tadi. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau rasa harap mulai menurun, bagaimana cara kita untuk menguatkannya? Cara kita menguatkan rasa harap adalah dengan lebih mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kalau rasa harap mulai menurun, mulai berkurang rasa harap kita. Buktinya apa? Jarang berdoa, jarang baca Quran, zikir pagi, zikir sore tidak dibaca. Jangankan zikir pagi, zikir sore yang lumayan 15 menit mungkin habis satu kali zikirnya. Zikir setelah sholat tidak dibaca. Yang ada setelah salam sholat ambil handphone, qobliyah ba'diyah nggak ada. Bagaimana cara menguatkannya ini? Rasa harap, ingin berharap pahala dari Allah, maka kenali Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini akan membuat kita tetap berharap kepada Allah. Kenali Allah dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Surga yang Allah janjikan, akan berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Quwwatur raja ala hasabi quwwatil ma'rifati billah wa asma'i wa sifatih." Kekuatan rasa harap kita kepada Allah sesuai dengan kadar pengetahuan kita tentang nama-nama dan sifat Allah. Contoh, Allah Al-Karim, Maha Pemurah. Kekuatan doa kita sesuai dengan kadar keyakinan kita tentang Al-Karim Allah tadi. Paham ini? Allah Al-Ghafur, Maha Pemberi Maghfirah. Kekuatan istighfar kita sesuai dengan pengenalan kita tentang Al-Ghafur, Allah Ar-Razzaq. Kekuatan permintaan kita rezeki dari Allah sesuai dengan pengenalan kita tentang Allah, rezekinya tidak pernah terputus. Ini para ikhwah, sifat roja akan kuat sesuai dengan pengenalan kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penulis mengatakan, wa dalilul raja'i qauluhu ta'ala, "Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dalil sifat raja bahwasanya dia adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah, firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Maka siapa yang berharap, yaitu berharap, mempunyai rasa ingin, mempunyai rasa tamak untuk bertemu dengan Allah, maksudnya masuk surga, mendapatkan pahala, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, maksudnya amal yang sesuai dengan syariat Islam, wala yusyrik fi ibadati rabbih ahada, dan tidak biibadati rabbih, dan tidak mensyirikan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Tidak ada riya, ingin dilihat agar dipuji. Tidak ada sum'ah, ingin didengar agar dipuji. Itu yang membuat kita kuat rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa raja adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu tidak diperbolehkan seseorang bersandar atau berharap
kepada seseorang kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam perkara-perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ampunan dosa, kesembuhan dari penyakit, ya, rezeki, ketenangan hati, keselamatan, keharmonisan keluarga. Ini tidak bisa kita berharap kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang memalingkan rasa harap tersebut kepada selain Allah, maka berarti dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ar-raja yanbaghi an yuta'allaq billah. Rasa harap harus dikaitkan dengan Allah. Wala yuta'allaq bi makhluk, wala bi quwwatil 'abdi wala 'amalih, dan tidak dikaitkan dengan seorang makhluk atau dengan kekuatan diri manusia atau dengan kekuatan perbuatan manusia. Fa inna ta'liqar raja bi ghairillah isyrak. Maka sesungguhnya pengaitan rasa harap kepada selain Allah adalah sebagai sebuah kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini menarik sekali. Jangan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang berharap kepada makhluk berarti dia sudah hina. Ya, garis bawah itu baik-baik. Siapa yang berharap kepada makhluk berarti dia sudah hina. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza." Kalla. Sayakfuruna bi'ibadatim wa yakununa 'alaihim didda. Mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan agar mereka mulia, maka tidak akan pernah itu terjadi sama sekali. Orang-orang yang diharapkan kemuliaan dari mereka akan mengkufuri ibadah mereka dan mereka akan berpaling menjadi musuh kelak. Makanya yang berharap kepada selain Allah dengan pengharapan yang dibarengi dengan pengagungan dan penghinaan, tidak ada kecuali hanya kepada Allah. Yang berharap kepada selain Allah dengan pengharapan yang dibarengi dengan pengagungan penghinaan diri, maka dia akan hina. Karena yang diharapkan tidak bisa memberi apa-apa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bagaimana mengatur rasa harap dan rasa takut yang sudah kita pelajari tadi pada pekan yang lalu. Maka Imam Ahmad mengatakan, yambaghi an yakuna khaufuhu wa raja'uhu wahidan. Semestinya seorang muslim hendaknya dia senantiasa menjadikan rasa harap dan rasa takutnya kepada Allah satu kesatuan, sejajar, balancing, sejajar. Karena kalau seandainya dia berharap terlalu berlebihan dan meninggalkan rasa takut, maka dia akan merasa aman dari hukuman Allah. Orang-orang yang kalau bermaksiat santai saja, kemudian mengatakan Allah Maha Pengampun, ken kita kau aja bertobat, ya, maka ini terlalu tinggi rasa harapnya, akhirnya merasa aman dari hukuman Allah, akhirnya meremehkan maksiat. Siapa yang lebih mendahulukan rasa takut, khauf, dan meninggalkan rasa roja, rasa harap, maka dia akan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau orang lagi sholat, Allah kada jadi, Allah. Belum pernah sholat di samping orang yang mempunyai rasa takut berlebih-lebihan. Kita sama-sama makmum, imam ada, kemudian dia ketika tahiyat kayak nggak masuk gitu, at-tahi, orang nang dihiga
ini lawasnya kada masuk-masuk sih ini. Mengganggu banar. Ini terlalu rasa apa? Takut. Terlalu rasa takut. Sama tuh. Dan biasanya terlalu rasa takut ini dimiliki oleh ahli ibadah yang bermuara kepada rasa was-was. Sedikit-sedikit hendak berwudu. Sedikit-sedikit hendak berwudu. Sedikit-sedikit hendak berwudu. Keluar dari kamar mandi padahal sudah istinja dengan maksimal. Keluar selangkah, kayaknya keluar pulang masuk lagi. Keluar pulang, imam selesai sudah. Sidin keluar dari kamar mandi basah kuyup. Ya. Ini terlalu mempunyai rasa takut. Akhirnya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah. Maka oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan an yakuna raja'uhu wa khaufu wahidan. Hendaknya dia mempunyai rasa harap dan rasa takut sejajar. Tapi kemudian ada penjelasan lain dari para ulama, yaitu in kana fi ta'atin, kalau dia dalam keadaan mengerjakan ketaatan, fayughallabu raja, maka dikuatkan rasa harap agar ibadahnya diterima. Kalau lagi sholat, kuatkan rasa harap. Kalau lagi berdoa, kuatkan rasa harap. Kalau lagi beramal saleh, kuatkan rasa harap agar amalnya diterima dan berpahala. Kalau lagi bersedekah, kuatkan rasa harap. Ada sebagian yang berkata seperti itu. Dan jika sedang dalam keadaan mau bermaksiat, kuatkan rasa khauf. Wa in kana fi dunuwin minal ma'siyah fayughallabu al khauf. Jika ingin dekat dengan maksiat, tinggal satu klik saja maksiat, rasa takut, maka tidak akan jadi bermaksiat. Ada lagi penjelasan yang lain, in kana sahihan yughallabu al khauf. Kalau dia sedang sehat wal afiat, maka lebih diberikan rasa takut dalam diri. Karena orang sehat itu biasanya hendak makan banyak, ya, hendak berjalan-jalan, itu orang sehat tuh. Hendak kawin pulang, itu orang sehat tuh. Menggaring kada maunya gitu. Ya. Nah, ini pada. Maka lebih ditakutkan lebih diberikan rasa takut. Seperti misalkan kita sedang di dalam rumah bersama anak istri, kemudian ketawa terbahak-bahak, kemudian ingatkan. Dalam keadaan seperti itu ingatkan, mudah-mudahan kita selalu selamatan. Jadi tertawanya mulai seperti itu. Kemudian wa in kana maridan yughallabur raja. Tapi kalau seandainya dalam keadaan sakit, maka lebih dikuatkan rasa apa? Rasa harap. Berharap diberikan pahala yang besar, husnul khatimah, diterima amal ibadah, diampuni dosa dan seterusnya. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Apakah selalu dalam kehidupannya dia selalu sejajar rasa takut, rasa harap, ataukah dalam keadaan-keadaan tertentu? Pendapat yang lebih kuat adalah dalam keadaan-keadaan tertentu dia dikuatkan rasa takut atau dikuatkan rasa harap, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu kalau sakit dikuatkan rasa apa? Rasa harap. Kalau sehat dikuatkan rasa takut. Kalau sedang dalam mengerjakan ketaatan dikuatkan rasa harap. Seperti kita sedang menuntut ilmu ini, kita berharap mudah-mudahan ini para malaikat hadir, nama kita disebut di sisi Allah, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat, diberikan ketenangan hati, diberikan rahmat oleh Allah dan seterusnya. Ya, berharap pahala. Kalau sedang dalam mau menghadapi maksiat, maka dikuatkan rasa takut. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Saya berniat setiap pertemuan satu ibadah kita pelan-pelan.
Kita belajar tauhid bukan hanya kulitnya saja, tetapi juga kita masuk ke dalam hati agar tauhid kita benar-benar merasuk dalam kehidupan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.